Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di IO ID. Di video kali ini saya mau update atau perbaharui tentang pendapat saya menggunakan handphone Sony Xperia XZ1 AU ini selama 3 bulan ya. Nggak terasa sekarang udah 3 bulan aja pemakaian handphone ini. Dan ada 2 hal penting yang menjadi catatan bagi saya pribadi. Dan mari kita mulai videonya. Oke, kita langsung aja bahas. Seperti yang kita ketahui bahwa baterai handphone ini hanya 2700 mAh dan itu terbilang kecil sekali untuk tahun 2020 ini, dimana banyak sekali handphone zaman sekarang itu baterainya udah 5000-an. Nah, kalau saya menggunakan handphone ini kan biasanya untuk sosial media kayak buka IG, buka ya sejenisnya lah kayak gitu. Kadang-kadang lihat Shopee, lihat Tokopedia, dan seringnya sih nonton YouTube. Jadi saya ngecas handphone ini selama 1 hari itu bisa 3 kali. Kalau malam biasanya secharge dari tidur, terus bangunnya udah 100% kan. Terus nanti siang-siang itu nanti saya harus ngecas lagi sekitar jam 1 atau jam 2an kayak gitu. Itu pun kalau misalnya nggak dipakai terlalu full, jadi nggak dipegang terus handphonenya, nggak diliatin terus IG-nya, sesekali buka IG, sesekali lihat YouTube kayak gitu. Jadi nanti ketika sore lagi jam 5an, jam 6an itu saya sudah harus ngecas lagi handphone, dan ketika mau tidur dicas lagi. Jadi 3 kali sehari ngecas nih handphone. Kalau misalnya kamu nggak masalah dan kamu merasa bahwa powerbank masih cukup nyaman, ya handphone ini nggak masalah untuk kamu beli di tahun 2020. Lalu hal lainnya yang juga cukup mengganggu bagi saya adalah ketika misalnya kita menggunakan wifi. Kan kita udah terkoneksi wifi nih, otomatis paket datanya kita matikan ya kan. Kita matikan kayak begini, terus nanti tiba-tiba nanti bakalan sinyalnya itu di barnya itu bakalan hilang. Kita tunggu bentar. Kalau nggak berhasil ya aduh, sorry Jack. Nah, kamu udah lihat nih, benar kan apa yang saya bilang? Ini tuh lebih dekat lagi, barnya sinyalnya ini udah hilang. Padahal kalau kita lihat di handphone Realme tuh, lihat di Realme sinyalnya tuh ada. Nah, ada kan? Kenapa di sini sinyalnya hilang? Oke, jadi sekarang kita ganti ini LTE only-nya ke ini saya biasanya pakai yang ini, LTE CDMA UMTS Auto kayak gitu. Terus kita cek ping, ya masih tetap belum muncul sinyalnya, padahal di sini sinyal ada. Sorry ada suara ayam. Nah, ini yang sering saya keluhkan. Kadang kalau misalnya kamu bepergian dari tempat yang di situ nggak ada sinyal, terus kamu pulang ke rumah, di rumah kamu tuh udah ada sinyal, tapi handphonenya itu masih belum ngedetek sinyal. Jadi kadang handphonenya harus dimatikan dulu baru bisa dapat sinyal. Ya bagus-bagus kalau misalnya dia hanya perlu kita pasang mode pesawat dapat sinyal. Jadi itu 2 kekurangan yang mengganggu bagi saya pribadi. Pertama tadi kita rekap lagi, baterainya yang sangat kecil, terus kemudian sama sistem deteksi sinyalnya tuh yang agak ribet, aneh kayak gitu, pokoknya gitulah. Dia lebih sering kehilangan sinyal kalau misalnya kita set dikunci di LTE only. Mungkin itu karena di daerah saya ini juga sinyalnya tuh kurang stabil. Tapi kalau mengingat lagi di Realme bisa ada sinyal, ya harusnya nggak bisa jadi komplain kalau di sini nggak stabil. Buktinya di Realme bisa kedetek sinyalnya kayak gitu. Satu-satunya cara adalah kamu nggak usah mengunci sinyal kamu di LTE, pakai yang di all operator, all jaringan. Jadi kayak LTE ada, CDMA-nya ada kayak ini.
Ngomong-ngomong kunci sinyal, saya pakai aplikasi yang namanya 4G Switcher. Siapa tahu kamu butuh aplikasi ini untuk mengelok sinyal kamu, mungkin bagi kamu yang suka main game. Jadi hal yang harus dipertimbangkan kalau kamu mau membeli handphone ini tentunya adalah nilai plus dari handphone ini adalah perekaman videonya itu keren banget. Menurut saya keren, dan berikut adalah footage-nya. Nah, itu tadi footage-nya bagaimana. Saya sering menggunakan handphone ini di atas motor, terus saya pegang pakai tangan, terus ditambahin sama, bentar, nih, sama ada, saya punya holder, nih, ditambahin holder ini, dipegang, terus pasang kayak gini, pakai tangan aja tuh di atas motor, dia stabil banget. Lalu kemudian untuk performanya itu nggak usah diragukan lagi, ini bener-bener keren banget. Kalau untuk segi performanya itu mantap. Oke, kayaknya sekian dulu video ini. Makasih udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kamu suka silahkan like, nggak suka silahkan dislike aja, dan tolong tulis di kolom komentar. Kalau kamu punya kritik, saran, pertanyaan, bisa tulis di sana. Saya Usi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah bekerja dan jadilah bermanfaat.